Baik, para mahasiswa yang saya muliakan, hari ini kita akan pelajari. Apa kabar Pak Haji Asep? Sofyan. Baik, alhamdulillah baik, Ya. alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak, lanjut ya, saya matikan. Kita langsung mulai ya. Ya. Baik, karena waktu kita yang terbatas, kita akan mulai dulu ya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dan urusan kedua orang tua kita. Berdoa mulai. Baik, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dijabarin qabul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bicara tentang tema hakikat manusia di dalam Islam gitu. Nah, tentu sebelum kita membahas lebih dalam ya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hakikat. Nah, secara bahasa hakikat dapat diartikan itu inti ya, atau kebenaran ya, atau dalam istilah yaitu inti sesuatu lah, katakan begitu, atau sesuatu yang sebenar-benarnya. Maka kalau bicara hakikat manusia, kita akan bicara inti ya, yang sebenar-benarnya dari manusia itu gitu. Yang barangkali dapat ya, berbeda-beda ya dari satu pandangan ke pandangan yang lain ya, dihubungkan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan tentunya. Misalnya ketika bicara tentang hakikat manusia menurut ahli biologi bahwa hakikat manusia itu dititik beratkan menurut ahli biologi pada segi jasad dan jasmaninya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan makan dan minum serta menikah ya untuk memiliki keturunan. Orang psikologi melihat bahwa hakikat manusia itu ada pada rohani dan jiwa ya, atau psikisnya ya. Maka mereka mengatakan manusia adalah makhluk memiliki perasaan gitu. Jadi kalau Anda nggak punya perasaan itu bukan manusia gitu. Kalau menurut ahli psikologi. Nah, berbeda lagi dengan ahli sosiologi ya, menitik beratkan pada hal-hal yang umum ya, berlaku umum di tengah manusia. Maka menurut ahli sosiologi manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Kemudian menurut filsafat beda lagi ya, bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir ya. Jadi kalau kita ya, atau menurut ahli filsafat kita baru dianggap manusia itu kalau kita memiliki akal pikiran. Tentu ini definisi hakikat manusia dari berbagai ahli ini masih parsial ya, karena ya manusia makhluk biologis ya, psikologis ya, sosial ya, filsafat yang berpikir gitu kan. Maka tidak bisa kita menyimpulkan hakikat manusia itu menurut salah satu pendapat ahli ini gitu. Kenapa? Ya, karena itu baru sebagian kecil hakikat manusia. Yang secara komprehensif
hakikat manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, psikis, sosial, ya, juga makhluk yang semi duniawi dan semi samawi. Ya, nah, lebih dalamnya kita akan lihat ulasan itu dalam Al-Quran. Maka pokok bahasan kita itu ada lumayan ini. Ya. Ada untuk konsep manusia dalam Al-Quran ada 4, dan eksistensi martabat manusia ada 2. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana konsep ya, manusia dalam Al-Quran, ide tentang manusia, gagasan tentang manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nah, kita mulai dari penamaan ya. Sebelum kita melihat beberapa bentuk ya, panggilan manusia dalam Al-Quran, ya, ada Bani Adam, ada Bashar, ada Insan, ada Anna saja, ada Abdun. Bahwa pada sejarahnya manusia itu menurut ahli ya, itu terlambat ya memperkenalkan dirinya pada periode awal keberadaan manusia karena mereka sibuk dengan hidupnya, sibuk bagaimana mencari cara untuk dapat bertahan hidup. Ya, maka di masa-masa awal mereka nggak memikirkan siapa dirinya, mereka yang penting bisa hidup ya dengan berburu misalnya, gitu kan, membuat tempat tinggal gitu. Nah, sepanjang perjalanan waktu kemudian muncullah ilmu-ilmu yang kita kenal tadi ya, ilmu biologi, psikologi, sosial yang kemudian coba menjelaskan siapa itu manusia. Ya. Nah, tentu manusia untuk mengenal siapa dirinya, dia membutuhkan informasi dari luar. Nah, salah satu informasi yang sangat komprehensif tentang siapa itu manusia, kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Nah, itu terlihat dari beberapa panggilan manusia dalam Al-Quran yang berbeda-beda, yang memiliki maksud juga berbeda, yang saling melengkapi gitu. Ya. Di sini ada 5 ya panggilan manusia dalam Al-Quran. Ada Bani Adam, ada Bashar, ada Insan, ada Anas, ada Abdun. Sekarang kita lihat, nah yang semua maknanya ini manusia gitu. Ya, kita lihat yang pertama ya Bani Adam misalnya. Nah ini kita bisa lihat dalam surat Al-A'raf ya, ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, maksudnya adalah hai manusia. Karena kita semua ini adalah anak Adam gitu ya. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk ke masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, nah, ketika manusia ya dipanggil dengan Bani Adam, bukan dengan Bani Bashar misalnya gitu, atau dengan ya Bashar, ya Nas gitu ya, tapi pakai ya Bani Adam ya. Itu Al-Quran ingin menceritakan ya, menyorot itu dari aspek sejarahnya, sejarah penciptaan keberadaan manusia yang berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam ya. Maka kata anak Adam ya di dalam ayat ini juga mematahkan ya teori evolusi ya Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk antropus ya, sejenis kera gitu. Karena Al-Quran mengatakan bahwa dia manusia pertama udah
seperti kita nih gitu ya. Nabi Adam itu udah seperti kita, tangannya dua, kakinya dua, matanya dua ya. Cuma barangkali struktur tubuhnya yang beda gitu, maksudnya struktur tingginya gitu ya. Kalau dulu mungkin ya ada yang mengatakan 15 meter gitu, 30 meter. Nah sekarang ya seperti yang kita tahu 2 meter paling tinggi ya, 2,5 meter udah jarang itu ya. Umum di Indonesia ya 170 ya, dan lain sebagainya. Nah jadi ini ragam ungkapan manusia yang pertama dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran memanggilnya dengan kata Bani Adam ya, yang menyoroti dari aspek sejarah ya, keberadaan manusia. Nah kemudian yang kedua adalah Bashar. Ini Bashar bisa kita lihat ya, di surat Al-Mu'minun ayat 33. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa asrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarun. Ya, di sini ma hadza illa basyarun. Mislukum ya'kul mimma ta'kulun na minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ya. Bahwa dalam ayat ini ya, Al-Quran menggunakan kata bashar yang artinya juga manusia ya, tapi apa yang hendak dituju ya dengan pengambilan kata bashar yang artinya manusia. Nah ini seperti di poin 2 bahwa dari aspek biologis kemanusiaan disebut dengan bashar, artinya ketika manusia dipanggil dengan kata bashar, Al-Quran ingin memberitahu aspek biologis daripada manusia yang apa, yang butuh makan minum. Lihat aja redaksi setelahnya, illa basyarun mislukum ya'kulu mimma ta'kulun wa minhu yashrabu mimma tashrabun. Bahwa kamu hanyalah manusia yang makan dan minum dari apa yang kamu minum ya. Ya. Jadi ini rahasia ya kedua ya, kenapa manusia dipanggil bashar ya, dimana ketika manusia dipanggil dengan bashar, maka yang aspek yang ingin disorotnya dari sisi biologis yang mana manusia membutuhkan makan dan minum tadi ya. Oke, berikutnya adalah insan ya. Nah dalam Al-Quran manusia juga dipanggil dengan insan ya, maknanya manusia, tapi aspek yang ingin disorotnya itu dari sisi intelektualnya, kecerdasannya gitu ya. Contohnya apa? Dalam surat Ar-Rahman ayat 3-4. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia. Ayat ini tidak mengatakan khalaqal bashar ya, khalaqa Bani Adam, tapi pakai insan. Padahal kan Allah bisa aja ya, khalaqa Bani Adam 'allamahul bayan gitu, tapi menggunakan insan. Kenapa? Karena Allah ingin mengungkap sisi lain dari makhluk terbaiknya ini, yaitu sisi kecerdasannya, yang artinya dia menciptakan manusia atau insan, mengajarkan pandai berbicara. Kepandaian berbicara itu kan membutuhkan intelektual, ya kan, membutuhkan kecerdasan. Ya, kalau dulu bahasa komunikasi utama orang dulu kan bahasa tubuh. Ya kan, sepanjang perjalanan waktu dan kecerdasan manusia mulailah kita mengenal bahasa-bahasa yang kita pakai hari ini gitu ya. Nah kemudian berikutnya apa tuh yang keempat? Ada nggak yang tahu tadi? Yang keempat apa? Halo, dengar saya nggak nih? Dengar Pak. Mahasiswa, dengar nggak? Dengar Pak. Oke, yang keempat apa? Yang keempat Dengar, ada Pak. Dengar Pak. Saya kayaknya nggak sendirian gitu. Yang keempat apa? Anas. Anas, bagus. Ya, yang keempat adalah Anas. Ya, jadi ini sisi lain lagi nih. Ini sisi yang sesuai dengan pendapat ahli sosiologis tadi ya. Itu kan mengatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial kan gitu kan, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri.
Nah, contoh ayatnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi ketika manusia dipanggil dalam Al-Quran dengan kata An-Nas, Al-Quran ingin menunjukkan sisi sosial ya manusia ya, atau sisi sosiologisnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, lihat redaksinya menggunakan ya ayyuhan nas ya, bukan ya ayyuha bani adam gitu. Ya ayyuhal insan. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu bahwa manusia itu selain cerdas ya, selain butuh makan dan minum ya, kemudian juga membutuhkan orang lain gitu ya. Nah, di mana redaksi ini bisa kita tangkap? Lihat artinya. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nggak mungkin kita kenal orang lain kalau kita nggak berbaur ya, tidak melakukan kegiatan sosial gitu kan, mengurung diri di rumah gitu ya. Ya memang ayat ini tidak secara spesifik mengatakan bahwa inilah hakikat manusia sebagai makhluk sosial, enggak, tapi dari maknanya itu bisa tangkap gitu. Kemudian yang terakhir, apa yang terakhir tadi, ada yang tahu nggak? Nah, waktunya Abdun. Nah, jika manusia dipanggil ya, dalam Al-Quran dengan kata abdun, maka ini aspek lain dari manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lain, bahwa pada diri manusia itu ada aspek spiritual gitu ya, ada aspek rohani gitu yang ada dalam diri manusia, sehingga dia membutuhkan Allah untuk disembah gitu dan patuh pada perintahnya gitu. Nah, itu seperti di surat Saba ya, ayat 9 ya. Inna fi dzalika laayatan likulli abdin ya abdin. Ayat ini tidak mengatakan likulli nasin, likulli basyarin gitu kan, ya likulli abdin. Itu tolong hostnya itu di mute yang itu ya. Nah, sesungguhnya kepada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan setiap hamba atau abdun yang kembali kepadanya. Nah, ini kan abdun ya, hamba ya. Nah, kembali kepadanya artinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, ini 5 penamaan manusia di dalam Al-Quran ya. Ada yang mau coba sebutkan yang 5 itu apa aja tadi? Saya nggak bisa lihat nih Anda nih soalnya. Izin menjawab, Pak. Ya, Yang pertama yaitu Bani Adam, yang kedua yaitu Bashar, yang ketiga insan, yang keempat An-Nas, dan yang terakhir Abdun. Oke, bagus ya. Nanti itu memiliki tujuan-tujuan yang berbeda tuh ya. Nanti bisa lihat di modulnya atau di slide-nya nanti. Berikutnya kita bicara sejarah aspek penciptaan manusia. Ya, ada 3 unsur yang kemudian kita kelompokkan menjadi 2. Ada unsur apa itu? Tanah, air, dan roh. Ini bisa kita bagi oke, ini dia. Oke. Ini ya kita bisa bagi menjadi ini saya menjadi 2 nih dari 3 ini, tanah dan air ini unsur materi ya, unsur materi
ini non materi ya, tidak bisa kita lihat ya, kita bisa sentuh gitu ya. Ya. Nah, emang Al-Quran tidak merinci ya secara detail tentang penciptaan manusia, unsur-unsurnya secara ilmiah ya. Tapi gambaran bahwa manusia terdiri dari 3 unsur ini sangat penting dan mendasar. Yang pertama adalah tanah. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sudah itu karena ajal kematianmu, dan ada lagi satu ajalnya. Nah, di lain ayat mungkin barangkali kita mendengar ayat yang mengatakan bahwa manusia itu kita dari air gitu kan misalnya ya, atau kita dari air mani yang bertemu ya, air mani laki dan perempuan ya. Terus mungkin ada yang berpikir kalau begitu mana yang benar gitu. Semuanya benar ya. Kalau Al-Quran bicara penciptaan manusia dari sisi tanah ya, maka yang dimaksud itu biasanya adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah kalau kita kan nggak dari tanah lagi, maksudnya nggak dari tanah dibikin bentuk manusia kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh, kan enggak gitu kan. Nah kita prosesnya dari pertemuan air ya, 2 orang tua kita gitu ya. Bagaimana menjadi unsur yang kedua nih nanti. Nah unsur yang kedua adalah air nih ya. Walau yara alladzina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup gitu ya, segala sesuatu yang hidup ya. Nah memang kehidupan ini sangat membutuhkan air. Coba sebutkan makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa air, sulit sekali kita temukan. Manusia butuh air, tanaman air ya kan, hewan pun butuh air, dan tumbuh juga berkembang dengan perkawinan kan, ada pertumbuhan air juga di situ ya kan gitu. Nah kemudian berikutnya adalah unsur ruh ya. Nah ini sesuatu yang non materi ya. Kata Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29, saya baca yang 29 aja ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu ya. Nah ya, jadi proses ya, sempurnaan kita disebut manusia itu ketika telah memiliki 3 unsur ini ya, unsur materi yang diwakili oleh tanah dan air tadi, dan unsur non materi yaitu ruh ya atau jiwa ya. Nah biasanya ruh itu yang Anda tahu ditiupkan pada usia kandungan berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu? Berapa bulan? Yang perempuan dalam perut ibu yang ada bayinya itu? Dengar nggak nih? Nanti kalau ibu-ibu nih, kalau kamu calon ibu-ibu yang hamil 4 bulan itu ada yang nendang-nendang itu ya. Itu artinya janin ini udah ada ruhnya tuh, udah bergerak-gerak gitu. Nah ini proses lengkapnya ada di slide bagian akhir ya nih. Entah kenapa nih nggak bisa dibuka ya, harusnya ini bisa dibuka nih.
Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang aspek manusia dari penyebutan manusia sesuai keadaannya gitu ya. Yang pertama, manusia di dalam Al-Quran disebut makhluk ya kan, karena dia secara keadaan dia diciptakan, tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, ini ayatnya yang tadi kita baca tuh ya. Nah, ini ayat yang tadi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaron. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia. Jadi manusia itu secara keadaan dia diciptakan, tidak menciptakan dirinya sendiri. Dengan tujuan apa? Untuk ibadah kepada Allah. Kedua, manusia sesuai keadaannya itu dalam Al-Quran ya, dia itu mukarram ya, dimuliakan ya, dimuliakan ya. Ini juga bisa kita lihat di ayat yang tadi ya. Nah, ini wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menyempurnakan ke dalam ruh ciptanya, maka tunduklah kamu wahai para kepada manusia, wahai para malaikat gitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan manusia melebihi malaikat. Ya, atau dalam ayat yang lain Allah berfirman walaqad karramna bani Adam, surat Al-Isra ayat 70, dan telah kami muliakan. Ya, jadi sesuai dengan keadaannya, manusia itu satu makhluk, kedua mukarram, yang ketiga muhayyar. Muhayyar itu diberikan pilihan gitu kan. Manusia selain dimuliakan dengan juga diberikan kebebasan untuk memilih untuk beriman atau tidak, menjadi orang baik atau tidak, mengikuti Tuhan atau setan gitu kan. Nah itu tergantung mana ya yang kita pilih ya. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, ya, sungguhnya pada diri manusia telah kami ilhamkan, titipkan dua potensi negatif dan positif. Falhama fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori hatinya. Jadi manusia itu bebas memilih, dan dasarnya kemudian karena bebas memilih ini ya, apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Maka aspek yang keempat ya, sesuai keadaan dirinya, manusia itu majzi. Manusia itu mendapat balasan terhadap apa yang dia lakukan ya, berarti konsekuensi setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan di akhirat ya. Berbeda dengan hewan, binatang ya, mereka makhluk Allah juga, tapi secara keadaan tidak punya tanggung jawab ya untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi ayam umpama yang di kampung ya, itu nggak akan ditanya ya kenapa mengawini yang jantan gitu, mengawini banyak betina gitu kan, tanpa proses akad gitu. Ya karena emang mereka nggak ada pertanggungjawaban. Sementara kita adalah makhluk yang majzi gitu ya. Nah itu bisa dilihat surat Al-Zalzalah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu ya. Siapa orang yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat hasil dari kebaikannya itu ya. Sebaliknya juga siapa orang yang melakukan kejahatan, maka dia akan menuai hasil dari kejahatannya itu. Oke, nah ini dari aspek keadaannya ya. Kita coba lanjut. Nah sekarang ini yang ketiga tadi kan, bentar.
Nah, ini pandangan Murtadho Mutahari. Murtadho Mutahari ini siapa sih gitu? Seorang intelektual Islam ya, berkebangsaan Iran yang memiliki pandangan pendapat yang cukup bagus ya kan tentang manusia. Nah, menurut beliau ya, ada 6 dimensi manusia itu. Saya coba minta salah satu dari kalian untuk bantu saya membacakannya ya. Coba ada Hasanuddin? Ini kalian kuliah apa enggak nih? Kalau mati kameranya saya bingung nih untuk menentukan muka Anda kuliah apa enggak. Ya, kalau saya udah dibilang semua nih, pada ngopi, ada yang ngisi baju, tutup nih, ya. Jangan patokannya saya ya. Kalau patokannya saya nggak bisa lihat. Patokannya Allah, ya kan kamu udah punya komitmen untuk buka kamera. Ya. Atau Zikri, ada Zikri, Muhammad Zikri, baca Zikri. Kamu di mana posisi? Dengar nggak suara saya? Dengaran Pak. Oke, silakan bantu saya untuk baca nih yang pendapat Murtadho Mutahari. Baik Pak. Pandangan Murtadho Mutahari tentang 6 dimensi manusia. Yang pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan. Yang kedua, manusia memiliki sejumlah emosi. Yang ketiga, manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Yang keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Yang kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda. Yang keenam, manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Nah, iya ya, dari sekian poin yang disampaikan ya, ada juga yang dimiliki oleh makhluk Allah selain manusia, terutama poin yang ke-1 ya. Nah, yang kedua mungkin ada juga hewan yang punya emosi ya. Emosi itu kita lihat ya, induk ya, katakan apa tuh di tayangan-tayangan tentang dunia hewan ya, itu sering kita lihat bagaimana ada beberapa hewan yang sedih gitu ya ketika anaknya itu mati gitu kan, kayak di dunia kera juga ada yang begitu ya, tapi nggak umum ya. Nah, kalau manusia itu jelas ya, Allah titipkan emosi ya. Manusia senang dipuji ya kan, marah jika dimaki gitu ya kira-kira. Kalau hewan Anda mau maki, Anda mau puji, dia nggak pengaruh gitu kan. Itu. Kemudian dimensi berikutnya perhatian terhadap keindahan itu. Zikri, tahu burung nggak, burung? Tahu Pak. Oke, sarang burung, tahu sarang burung? Tahu. Bagaimana bentuknya? Bulat Pak. Bulat. Dari dulu itu ya, dari sejak diciptakan ya sampai sejak burung membuat rumahnya ya seperti itu ya kan, nggak berubah ya. Kalaupun berubah mungkin beda jenis burungnya ya. Beda dengan manusia tuh, lihat bangunan yang dibuat oleh manusia ya kan. Dulu dengan sangat sederhana, sekarang berlantai-lantai gitu kan, dengan kolam renang dalamnya ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Ini juga yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain ya, seperti hewan tadi gitu. Kita ada kebutuhan ya akan Tuhan. Memang manusia itu
cenderung ya mencari kekuatan di luar dirinya. Nah, ketika dia mendapatkan kekuatan itu di luar dirinya, maka dia akan cenderung menjadikan kekuatan itu sebagai Tuhan gitu. Maka Tuhannya lalu disembah, diberikan sesajen gitu. Maka Tuhannya orang-orang dulu itu kan mau batu disembah ya kan, karena dianggapnya memiliki kekuatan, pohon gitu kan, alam, hewan gitu kan. Nah, bahkan mungkin kali sekarang masih ada ya yang seperti itu. Tapi yang benar tentu tidak menyembah sesama makhluk lah. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan kekuatan berlipat ganda. Ya, luar biasa. Hewan lain hanya mampu ya mengangkat beban sesuai dengan kondisi fisiknya, ya kan, bentuknya berbeda manusia. Ya. Manusia nggak bisa terbang ya barangkali, tapi bisa buat pesawat, gitu kan. Manusia nggak bisa mengangkat beban berat, tapi bisa menggunakan alat berat, gitu kan. Dan terakhir, nah ini manusia mampu mengenal dirinya sendiri. Ya. Beda dengan makhluk Allah yang lain yang tidak tahu siapa dirinya, karena memang tidak diberikan akal. Nah, kemudian ya, saya minta siapa nih satu orang untuk bantu saya baca ya, Anissa. Enggak hadir Anissa? Anissa Hadir. Iya, baca. Halo. Dari ini. Ya, Ya, dari halo. uraian singkat ya. Dari uraian singkat mengenai asal manusia, itu dapatkan diketahui bahwa manusia menurut agama Islam terdiri dari dua unsur, yaitu unsur materi dan unsur imateri. Lanjut. Unsur materi adalah tubuh yang berasal dari air dan tanah, sementara unsur imateri adalah ruh yang berasal dari alam gaib. Dan dari dua unsur inilah manusia menjelma menjadi manusia biologis, psikologis, dan sosial. Iya, jadi kalau ditanya ya, ditanya definisi manusia, maka jawaban manusia adalah makhluk biologis, psikologis, sosial, dan rohani gitu ya. Bisa juga ditambahin rohani, membutuhkan Tuhan. Jadi nggak cukup manusia adalah makhluk